Shalom, perkenalkan nama saya Fendi Bandekasik. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Inggris dengan NIM 221112019 Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan dosa. Teman-teman, tentunya tidak asing lagi saat kita mendengar kata Tuhan. Tuhan adalah pencipta sekaligus pengatur segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dia yang maha tahu, maha adil, maha hadir, serta maha kuasa, dan tidak ada yang setara dengannya dan bersifat kekal dan abadi. Seperti yang Ulangan 6 ayat 4 katakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang hanya ada satu. Dan dalam agama Kristen, kehadiran Tuhan itu diwujudkan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa bumi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Tuhan dan Allah itu sama? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mencari arti dari kedua kata tersebut. Sebenarnya, di dalam bahasa Indonesia, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Tetapi menurut tradisi orang Yahudi, kita dilarang untuk memakai kata Lord atau Tuhan karena dianggap sebagai yang maha kuasa. Jadi, kata Lord dan kata God itu adalah kata yang sama, atau dalam bahasa Indonesia, kata sinonim. Kemudian ada pertanyaan, siapakah yang pertama kali menempati bumi? Apakah Adam ataukah manusia purba? Teman-teman, mungkin pertanyaan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita sudah beberapa kali mendengar tentang pertanyaan tersebut, dan pertanyaan tersebut juga menimbulkan beberapa pendapat dan menimbulkan debat. Sesuai dengan ajaran agama, khususnya agama Kristen, di dalam Alkitab terdapat bahwa manusia yang pertama kali menempati bumi adalah Adam. Tetapi sesuai dengan teori sejarah atau ajaran-ajaran tentang sejarah, justru manusia purbalah yang pertama kali menempati bumi. Teman-teman, sesuai dengan ajaran Kristen, Adamlah yang pertama kali menempati bumi, karena ajaran tentang Alkitab mengenai manusia setelah ada jauh sebelum manusia purba itu ditemukan atau teori-teori tentang sejarah itu diajarkan kepada kita. Konsep manusia pastinya berbeda-beda dalam masing-masing ajaran. Contohnya suku Toraja. Di suku Toraja ada yang namanya Rambu Solo atau upacara pemakaman. Pada upacara tersebut harus adanya hewan yang disembelih, contohnya babi atau kerbau, karena masyarakat Toraja percaya bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka roh orang yang meninggal tersebut tidak akan mencapai puya atau roh orang mati, otomatis tidak akan mencapai penciptanya. Kemudian yang kedua, peristiwa Ngaben atau pembakaran jenazah orang Hindu di Bali. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Manusia pastinya pernah melakukan dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan beserta norma-norma Tuhan. Secara krusial, manusia melakukan atau memberontak terhadap titah Tuhan. Pemberontakan Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon kehidupan yang Tuhan larang, ini yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam dosa, bahkan menyebabkan manusia itu sendiri jatuh ke dalam dosa warisan. Tuhan baik kepada Adam dan Hawa, sehingga Ia
menempatkan Adam dan Hawa di dalam suatu tempat yang bernama Taman Eden yang penuh dengan kehidupan. Tetapi Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan, dan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Hal ini dapat kita baca dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Pada eksplorasi Alkitab ditemukan beberapa pengertian dosa, yaitu dosa adalah perbuatan dengan menentang perintah Tuhan. Dosa adalah melakukan keegoisan atau kepentingan diri sendiri. Dosa adalah perbuatan yang menyimpang dari jalan Tuhan atau jalan yang Tuhan kehendaki. Dosa adalah perbuatan untuk menolak yang baik. Dosa adalah penolakan manusia kepada Tuhan, dan dosa juga adalah perbuatan meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah manusia itu mungkin tidak melakukan dosa? Jawabannya tidak mungkin, karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan gagal mencapai kehendak Tuhan. Seperti dalam Roma 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, saya dan Anda pun pasti pernah melakukan dosa. Karena manusia telah berbuat dosa, maka dosa menghancurkan relasi manusia itu sendiri dengan Tuhan. Sebagai efek horizontal, manusia memutuskan hubungan dengan sesama manusia. Meskipun manusia telah berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Kasih tetap memberikan rahmat-Nya kepada manusia itu. Melalui penebusan Kristus Yesus, manusia kembali diperdamaikan dengan Allah dan hidup dengan perantaraan Tuhan. Penebusan Kristus menjadikan dasar orang percaya mengalami perdamaian dengan Allah, dan tanpa karya penebusan Kristus pastinya kita tetap berada dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan dosa. Penebusan adalah doktrin yang menggambarkan bagaimana manusia diperdamaikan dengan Allah itu sendiri. Di dalam teologi Kristen, penebusan merujuk pada kata memaafkan atau mengampuni dosa manusia melalui penyaliban Yesus Kristus, dan kemudian Ia mati untuk menebus dosa manusia. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu sungguh baik, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal sekalipun untuk datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, hanya untuk mengampuni dan menebus segala dosa manusia itu, dan memperdamaikan serta memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, sehingga kita manusia tidak terjauh dari kehendak Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan adalah pencipta segala kehidupan serta pengatur segala yang terjadi di muka bumi ini, yang hanya ada satu serta tidak terwujud. Tuhan adalah Esa, meskipun Tuhan itu dijabarkan dalam pemahaman berbeda-beda dari masing-masing agama, tetapi Tuhan sesungguhnya ada satu, dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Esa. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang diciptakan langsung oleh Tuhan dengan memberikan nafas kehidupan bagi manusia itu. Manusia yang pertama kali menempati bumi adalah Adam. Kemudian Tuhan menciptakan perempuan yang sepadan dengan Adam, yaitu Hawa. Kemudian menempatkan mereka ke dalam sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Tetapi karena pemberontakan Adam dan Hawa yang menyebabkan manusia itu terputus hubungan dengan Allah dan membuat manusia itu terjatuh ke dalam dosa warisan. Tetapi Allah yang Maha Kasih kepada manusia tetap memberikan rahmat-Nya kepada manusia itu
melalui penebusan Kristus Yesus di kayu salib yang rela mati dan berkorban untuk manusia, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus. Sekian pembahasan dari saya mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan dosa. Kiranya video kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua, dan kiranya saya dimaafkan jika ada kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.